perlu saya tanyakan, ini ada sampaian dari masyarakat, Mas Sugiarto ini disebut orangnya keras. Keras itu keras sebagai apa ya? Gini, ya. Keras itu kan bukan berarti dia harus kasar kepada masyarakat. Akan tetapi kalau saya menanggapi diri saya ini lebih ke sifatnya tegas. Iya. Kenapa? Jiwa seorang pemimpin itu nggak bisa lembut, kemayu, tidak bisa. Apalagi saya kan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Kita tahu di di parlemen itu orang-orangnya seperti apa, ya kan? Kalau kita jiwa kita itu hanya lemah lembut, kayaknya kita ini nggak dapat bagian di dalam ini, Mas. Iya, betul. Itu loh. Karena kawan saya udah banyak jadi pejabat ini. Iya. Yang pertama, kalau kita jadi pemimpin, kita siapkan mental. Betul. Mental yang paling pertama. Orang pintar sekalipun sekolahnya ranking terus, kalau dia tidak punya mental yang kuat, Iya. nggak jadi. Satu ya, 2 poin, kita seorang pemimpin itu bukan hanya bisa bicara, yang Ya. diharapkan masyarakat itu bisa bekerja. Ya. Jadi kalau Mas Sugiarto nanti terpilih, mungkin pekerjaannya harus berkembang ya, lebih daripada yang lain. Kita tunjukkan mungkin ke masyarakat, Ya. sesama teman kita anggota dewan, bahwa kita itu memang bisa. Ya. Menjadi. Harus itu. Kenapa? Jabatan itu adalah sebuah amanah dari rakyat. Di saat kita dikasih kesempatan, harusnya itu ya jangan disia-siakan lah. Masa itu seperti itu. Tapi kadang-kadang gini, Mas, saya pengen curhat sedikit. Di saat kita begitu kritis dengan pemerintahan, kita punya skill, ide, tapi kadang-kadang kita ini Tidak sejalan dengan mereka. terus masa itu disingkirkan, uang berupaya untuk menyingkirkan kita, karena dianggap mereka ini ada sebuah ancaman, Ada sebuah halangan mereka, ganjalan ya. mereka ya. Bagi yang misalnya niatnya yang nggak baik untuk masyarakat. Itu gini Mas, kita sikapi aja seperti itu, kita menyikapinya gini. Semua ancaman mungkin bagi mereka itu mereka terusik mungkin setelah Anda menjalankan diri legislatif ya. Tetapi itu bagi kamu itu ujian. Tapi Allah itu menguji orang yang mampu. Ketika orang yang diuji itu adalah orang yang mampu. Kalau kita tidak diuji, tidak mungkin kita bisa naik kelas. Ya betul. Nah, ini sedikit aku ada pesan untuk masyarakat itu. Ya sekarang ini kalau memilih calon pemimpin, ya pakailah akal sehat, berpikir yang cerdas. Kadang tuh gara-gara ini Mas kita tumbang. Iya. Padahal ini 100.000 100.000 kali 5 tahun. 5 tahun dikali bulan berapa bulan? 12 50 62 ya kalau nggak salah. 2 bulan ya. 62 bulan kalau dibagi per bulan 30. Pokoknya ketemu cuma 500 perak itu. Ya lah ya, mungkin dialami sampai di sini ya. Ya pokoknya bantu perjuangan kita, ya. Sampaikan sebagai termasuk tokoh pemuda masyarakat di sini, saya yakin lah sampai juga bisa sedikit membantu menyampaikan ide, visi dan misi kita lah ke depan. Kita kerjasama, sampaikan, kita jangan bodohi masyarakat, kita cerdaskan mereka biar mereka punya pengetahuan yang luas ke depan. Supaya mereka bisa pintar, Ya. bisa ngerti setidaknya kan. Ya. Nah, kita alangkah sayangnya kita selebar daerah kita, desa Rantau Durian 1, Rantau Durian Asli, dan lain-lain desa yang tidak kita sebutkan. Alangkah sayangnya kalau kita tidak mengambil orang yang dari dalam. Ya betul. Karena gini, kalau nggak ada pejabat, nanti nggak ada wakil rakyat di dalam ini, jangan bermimpi di dalam ini untuk maju ke depannya. Jangan terlalu bermimpi. Karena sifat orang politik ini gini, dia pasti ada sebuah memihak. Pasti. Contohnya kita ini kan udah hampir 30 tahun ya berdiri. Rantau Durian gadis kita ini kan udah 30 tahun. Jadi kenyataannya kita kan terus kayak gini-gini terus kan. Mana kita? Paling mereka kalau ada kelebihan dikit dilemparkan ke dalam kan. Kenapa? Kita tidak bisa merubah. Hanya orang itu memberikan perubahan. Tetapi kalau ada anggota dewan yang terpilih dari dalam, dia bekerja, kita bisa merubah. Ya betul. Kita bisa merubah. Karena selama ini kita tidak bisa merubah. Karena bisa dirubah. Dirubah dengan Nah, dengan cara tadi
Maka saya bilang cari pemimpin itu yang bisa bekerja, jangan bisa bicara. Kalau bisa bicara, anak kecil pun bisa bicara. Tetapi saat bekerja itu hanya orang-orang tertentu. Betul. Mungkin harapan masyarakat, Mas Sugiarto diharapkan masyarakat bisa bekerja. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya diberi kepercayaan oleh masyarakat. Saya cuma minta beri saya kesempatan untuk berbuat banyak. Dan apa? Ya seperti jalan kita di Petualangan ini ya. Kalau saya cuma cuap-cuap di media sosial, terus cuma ancaman paling tidak di demo itu, cuma sebatas itulah. Tapi saya tuh tidak punya wewenang mengawasi dan mengintervensi di pemerintahan. Ya, gitu. Jadi ya itulah. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Aku yakin masyarakat di Rantau Durian 1 dan sekitarnya ini sudah cerdas semua. Dan bisa mereka membedakan mana yang baik, mana yang buruk.